Setelah kemarin kita membahas tentang kesadaran dan koneksi, dan hari ini kita akan berbicara tentang energi. Ya seperti kata orang katanya everything is energy. Sebenarnya energi teh apa sih? Kumahakan. Naon? Itu guru kagak sare. Itu runutannya dari kamari. Apa? Ini masih runutan dari yang kemarin namanya. Ya kan kata Akang kemarin setelah koneksi kesadaran kita harus mempelajari energi yang mungkin ada hubungannya dengan itu. Oh gitunya. Iya gini, kalau kita sudah benar-benar mengetahui dengan pasti, kenapa sih sistem ini bisa hidup, bisa bekerja, itu kan karena ada satu dayanya ya. Ada sesuatu yang membuat sistem ini bekerja dengan baik, gitu. Nah, sistem itu bukan sistem. Nah, yang membuat semuanya bekerja dengan baik ya energi yang membuat semua bisa berjalan. Gitu. Nah, tinggal lagi-lagi kita menggunakan koneksi dan yang kemudian menghasilkan kesadaran tentang energi itu. Berarti kan harus kita perhatikan tuh si energi. Aya energi itu bentuknya juga kumaha, gitu kan? Iya. Cicingna di mana? Bener tuh. Kalau memakai ruang dia ruangnya apa? Bergerak dengan cara bagaimana? Kan kita tahunya memperjalankan hawa panas, we kan? Bret, jalan ke telapak tangan kemana, kemana, kemana. Disadari nggak? Dia menggunakan apa pada saat berjalan? Pada saat berpindah atau merambatnya gitu ya. Nah, ini yang saya nggak mau ngasih tahu cuma-cuma. Ini harus kalian cek sendiri. Harus kalian perhatikan sendiri. Nah, setelah itu, pada saat kita sudah mengetahui apa itu energi, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, bagaimana cara bergeraknya, kemudian bisa digunakan untuk apa saja dan seterusnya, kalian bisa memanfaatkan si energi itu baru. Gitu loh. Nah, apakah energi itu hanya ada di dalam tubuh? Atau apakah energi itu yang kita maksudkan adalah sesuatu yang cuma yang bisa menghidupkan sesuatu? Atau sesuatu yang bagaimana? Misalkan, katanya setiap benda itu tersusun dari atom. Atom bisa dipecah lagi seterusnya dan dia menjadi energi katanya gitu ya. Iya kan? Nah, tapi BBM juga sumber energi katanya. Nah, di sini apakah energi itu adalah yang kita pahami adalah sesuatu yang bisa menjadi catu daya atau energi itu adalah apa namanya tuh bentuk dasar dari segala sesuatu. Nah, mana yang dipahami? Gitu. Kalau kita memahami energi itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan satu daya, maka kita berpikir energi adalah sumber tenaga. Misalkan tenaga dalam, misalkan, gitu, atau apalah gitu. Tapi kalau kita berpikir energi itu adalah sumber dari segala, bukan sumber maaf, energi itu adalah bentuk dasar dari segala wujud, ya berarti kita memahami energi bukan hanya sebagai satu daya, tapi sebagai wujud utama atau apa namanya ya, bukan wujud utama ya, tapi bentuk utama lah, bentuk dasar dari segala sesuatu. Nah, kedua hal itu harus kita pahami dengan baik. Gitu, mana yang energi itu sebagai satu daya, mana yang energi itu bermakna sebagai wujud dasar dari segala sesuatu.
gitu loh. Nanti bagaimana mengkolaborasikan kedua sifat energi itu, yang satu sebagai catu daya, yang satu ternyata adalah wujud dasar dari segala sesuatu. Nah, misalkan kalau kita memahami bahwa energi itu ternyata bisa jadi catu daya, bisa menghidupkan sesuatu, dan kita juga memahami bahwa segala sesuatu adalah energi, artinya apa tuh? Apa tuh Teneng? Iya, Kang Ulang tuh balik. Alur. So, bayangin, kalau energi itu ternyata bisa menghidupkan, ya, bisa jadi catu daya, dan ternyata segala sesuatunya adalah energi, berarti gimana tuh? Berarti kita sebenarnya bisa menghidupkan segala hal dengan energi. Segala hal kan gitu kan. Berarti kita juga bisa memanage energi. Ya gitu. Misalkan nih, kalau kita benar-benar sudah bisa memahami ikatan molekular tanah misalkan ya, dan kita benar-benar bisa mengelolanya atau menggerak-gerakannya atau apa namanya ya, berbuat sesuatu lah kepada si molekular tanah itu dengan energi kita yang sama-sama ternyata energi bisa saling mempengaruhi kan. Tanah itu dasarnya energi, kita punya energi, dan kita juga energi, bukan hanya support tapi energi dan energi kan bisa saling mempengaruhi tuh, tergantung mana yang lebih kuat kan gitu kan. Artinya kita itu bisa loh mempengaruhi molekular tanah dengan tubuh kita, dengan energi kita gitu. Tinggal kita harus lebih kuat dong tentunya biar bisa mempengaruhi energi-energi yang lain. Artinya manusia itu kemudian bisa berpotensi untuk mengelola berbagai macam hal atau semua hal yang ada di alam ini. Karena basicnya sama energi, tinggal energi mana yang lebih kuat, dia akan bisa mempengaruhi energi yang lebih lemah kan gitu. Nah, kalau kita sudah punya sudut pandang ke situ, ya semuanya jadi mungkin. Gitu loh. Teneng berubah jadi ucing mungkin. Kalau energinya cukup. Karena Teneng bisa mempengaruhi DNA sendiri gitu kan. Dengan energi itu misalkan seperti itu. Nah, mari kita berpikir energi itu lebih luas dari sekedar hanya catu daya. Tapi energi itu adalah sebuah bentuk dasar lah kalau saya sebut dari segala sesuatu. Makanya karena semuanya adalah energi, maka tentu semuanya bisa saling mempengaruhi tergantung mana yang kuat. Nah, biar kita katanya yang sebagai khalifah fil ard ini bisa mempengaruhi dalam arti menjaga, merawat, mengelola, akhirnya kita harus menjadi lebih kuat daripada energi-energi yang lain biar kita bisa mengelolanya gitu loh. Gitu ya. Nah, itu harus disaksikan. Yang paling mudah menyaksikan ya yang dekat dengan diri sendiri, yaitu diri sendiri-sendiri. Ya energi yang ada di tubuh inilah. Perhatikan energi yang sebagai catu daya, yang katanya wujudnya hawa panas itu, ya kan? Yang hasil dari metabolisme adenosin trifosfat di sel mitokondria itu. Itu juga perhatikan, karena itu berfungsi sebagai catu daya, sebagai penghidup sistem. Tapi tubuh kita juga katanya juga energi kan gitu. Ya nggak sih? Kalau kang ulang. Tubuh kita juga kan energi kan, karena kalau bagian terkecilnya juga energi juga ujung-ujungnya kan. Nah, berarti energi yang kita hasilkan dari metabolisme sel itu bisa sebenarnya mempengaruhi bagian tubuh lain yang memang energi juga. Tapi mungkin butuh berapa gitu kan ya. Atau misalkan inilah, kalau energi yang kita sebut tenaga dalam itu lagi bagus, kan tubuh kita juga jadi bagus kan. Jadi seger, jadi apa gitu. Jadi antibodinya kuat misalkan. Tapi kalau lagi jelek juga kan, ya ke bawah juga sih fisik ini. Jadi nggak begitu bagus gitu, nggak gebuk batu, batu nanu seri gitu. Lengan nanu nyeri gitu. Nah, ternyata energi kita tuh sangat ngefek karena energi bisa mempengaruhi energi yang lain. Begitulah singkatnya. Nah, dengan berhubungan dengan tugas kita di kelompok Ra ini yang katanya ingin belajar mengelola tempat hidup,
pemahaman terhadap energi itu penting. Kenapa? Karena itu adalah modal utama kita gitu loh. Untuk mengelola segalanya, yang segalanya itu adalah energi basically-nya. Jadi kita harus belajar pertama bagaimana menguatkan energi kita sendiri. Energi tubuh ya. Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus memahami susun-susunan energi dari hal-hal lain di luar tubuh kayak tanah, udara, dan yang lain-lain. Kita pelajari bagaimana mengelolanya, bagaimana mempengaruhinya, bagaimana memperbaiki, bagaimana ini itu itunya kita pelajari. Caranya dengan apa? Dengan dikoneksikan, dengan diperhatikan, dan disadari keberadaannya. Nanti setelah disadari kan kita tahu bagaimana-bagaimananya kan. Nah dari situ kita tahu, oh kalau tanahnya begini tuh mesti digimanain. Gitu, tanah energinya digunain, gimanain, ngegunainnya, dan seterusnya. Nah itu pentingnya gitu loh. Sok, bagaimana? Kalau kasarare kira tuh balik. Menyimak, Kang. Maha. Ya selama ini kan yang sedang kita pelajari itu meningkatkan energi yang kita punya ya untuk memanfaatkannya kembali gitu untuk diri sendiri apakah dengan untuk di luar diri juga gitu. Nah, selain itu kira-kira apalagi sih yang harus diperkuat gitu selain energi apakah ya otomatis ya dengan koneksi mungkin ya. Terus kesadaran juga sangat mempengaruhi energi. Nah, kalau misalnya untuk orang awam, Kayak lah orang awam teh saha. ya saya lah gitu. Nah, terus? Dan pada umumnya gitu ta. Terus? Apa sih yang harus kita lakukan untuk menguatkan dan memanfaatkan energi dalam diri kita untuk banyak hal itu? Ya latihan lah. Latihan olah nafas seperti biasa. Ada olah duit mah boga kan. Olah nafas saya tuh lah. Ya, kita membicarakannya bukan kita yang biasa latihan olah nafas lah ya. Ya, Kita lebih secara umum lah, biar yang lain juga bisa mengenal apa itu energi gitu. ya itu. Pertama harus disadari, belajar sadar, belajar tahu, belajar paham, kemudian mau melatihnya kan. Setelah paham, oh ternyata ada cara melatihnya dan mau melatihnya. Emang hayangnya dikumahakeun. Tiga Jet Li gitu Ya gini, setrum kita gitu. juga dulu kan orang-orang yang tidak paham sama sekali kan, Ya, dan bukan orang yang dari lahir udah latihan nafas kan. ya. Kenapa sekarang kita jadi rajin latihan nafas, latihan olah nafas maksudnya? Ya karena kita tahu dulu kan, mau tahu kan, mau tahu, terus kemudian mau paham, mau mengerti. Setelah paham kita tahu oh, ada cara untuk mengolahnya. Kemudian kita mau mengolahnya dan kemudian kita lah jadi orang-orang yang mau melatih olah nafas. Nah itu pun berlaku kepada semua orang. Emang ujuk-ujuk jadi kumaha gitu. Ya step-stepnya begitulah. Gitu. Jadi orang awam pun ya harus mau tahu dulu. Harus mau tahu, harus mau memperhatikan, harus mau memahami, dan seterusnya harus mau melatihnya. Gitu. Emang Teh Nila mau nawarin apa ke orang lain? Ya, berarti kan eh, untuk menyadari adanya energi, mengenal energi itu salah satu kewajiban dari tugas hidup manusia juga ya sebenarnya. Ya iya. Ya kan selama ini kan orang umum olah nafas itu latihan untuk menjaga kesehatan gitu. Ya memang benar, tapi ternyata dengan olah nafas kita bisa melakukan banyak hal dengan merasakan adanya energi dan menguatkannya. Lah terus naon masalahnya? Ya nggak ada masalah. Jadi, Ini mah hanya sebuah pernyataan gitu oh kan. pernyataan ya atuh sok atuh gitu. Teneng ada pertanyaan nggak Teneng? So, saya bingung. Cok kumaha?
Pertanyaannya kan sewaktu kita belajar memadatkan molekular itu kan akan selalu bilang sok apa ya dikenali dulu, dipahami dulu. Nah, cara untuk memahami dan mengenalinya itu seperti bagaimana, Kang? Soalnya kok rasanya nggak tahu-tahu, nggak paham-paham gitu, nggak ada merasa nggak ada inputan apapun. Itu gimana, Kang? Ya, pertama caranya adalah mau dulu. Yang kedua Hmm. perhatikan. Yang ketiga koneksikan. Gitu. Saya yakin bukan tidak ada inputan, pasti ada inputan deh. Cuman kadang-kadang kita menolak ya, menolak inputan itu. Karena dianggap salah lah misalkan. Saya juga dulu sering begitu dulu. Nah, jadi langkah pertama mau dulu. Niatkan dulu saya mau tahu tentang tanah itu atau misalkan gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian ya perhatikan. Apa sih perhatikan? Maksudnya perhatikan adalah pikiran dan perasaan ditujukan, difokuskan ke tanah misalkan. Ya, ya. Nah, setelah itu koneksikan dengan cara ya tadi memperhatikan dan terus pikiran dan perasaan kita betul-betul ditujukan kepada tanah tersebut. Mm-mm. Nah, nanti pasti otak kita akan dapat inputan tuh, tuker-tukeran data kalau bahasa saya mah. Hmm. Nah, itu dengerin aja dulu. Jangan dulu disalahin, jangan dulu diyakini sebagai kebenaran. Terus semakin sering kita terkoneksi, semakin sering kita memperhatikan, pasti semakin banyak juga inputan. Ya, ya. Nah, nanti inputan-inputan itulah yang akan kita simpulkan. Oh, berarti begini, berarti harus begini, berarti harus begitu. Nah, gitu doang. Mudah, sederhana, murah. Mudah kalau bagi yang mampu. Mampu semuanya juga. Cuman maunya yang susah. Ya, ya. Gitu. Apakah em, memperhatikan dan mencari itu beda, Kang? Beda tuh. Kan selalu tong dicari teneng, perhatikan aja itu beda ya. Beda tuh. Kalau mencari itu kan objeknya belum ada. Sedangkan memperhatikan itu objeknya sudah ada. Kan yang kita mau perhatikan tanah. Tanah nangis ayah didinya rek neangka mana deui. Ya kan kan kalau cari itu suka dicari gitu. Kumaha Iya, sih, mana sih gitu kan. Kumaha sih iya. ini teh tanahnya teh keadaannya kayak gimana gitu. Jadi Mm-mm. itu terasa capek banget gitu kan. Ya, kalau mencari itu kebanyakan kan kita main pikiran ya, menduga-duga akhirnya ya, oh Iya. ini begini mungkin, itu begitu mungkin gitu. Yang perlu kita lakukan tuh hanya terkoneksi, lalu memperhatikan. Udah itu aja. Jangan dicari ya. Jangan dijiga-jiga, jangan di jiga-jiga tuh gimana ya? Jangan di kayaknya gitu. Dibayang-bayangkan. Jadi sekedar menangkap apa yang ada aja gitu. Hmm, iya iya iya. Misalkan gini contohnya, ini hujan misalkan. Atau pantas-pantasnya hujan itu tanahnya begini di dalam ya. Nah itu dibayang-bayangin gitu. Nah jangan, nggak usah, seada-adanya aja. Iya iya. Siap Gitu. siap. Siap. Nuhun nuhun kan. Nah, sami-sami caji. Ada Jod, pokoknya di Kumaha Kang Jai, ada pertanyaan? Kang sakit. Jena, iya keselak sendok. Meren. Masih makan, masih makan. Bentar lagi habis. Pokoknya bari makan Kang Jai. Saya mau nanya nih. Istri saya mana gitu. Eh, Sanggup mana sanggup? saya mau nanya nih. Enggak Kang Jai, lajeng. Apa hubungannya olah nafas dengan energi? Itu kira. Gitu. Oke, itu doang. Sudah menyimak kata. Itu doang. Itu aja. Oke, begini ya. Sudah ditakdirkan dari sononya bahwa untuk menghasilkan energi di tubuh manusia itu harus melalui sistem metabolisme sel yang ada di mitokondria kan. Nah, salah satu unsur yang vital dalam metabolisme sel itu adalah oksigen. Ada oksigen, ada adenosin trifosfat,
ada yang lain-lainnya lah ya, dari unsur makanan dan yang lain-lain gitu. Nah, sampai saat ini di tubuh manusia planet bumi, untuk menghasilkan oksigen atau untuk menangkap oksigen itu harus dengan bernafas. Ya nggak sih? Si Pepina ke mana? Betul. Nah, betul. Sugante kaselak eta cucuk lauk. Siap. Nah, berarti metabolisme sel itu akan berhasil dengan baik kalau unsur-unsur bahan-bahannya itu terpenuhi dengan baik. Salah satunya oksigen. Kalau adenosin trifosfat kan memang sudah ada di situ ya, di sel itu gitu. Nah, berarti semakin banyak kita bisa mengumpulkan oksigen, itu kan metabolisme sel semakin sempurnalah, makin baiklah. Nah, hasilnya juga makin baik. Hasilnya apa sih? Hasilnya energi. Gitu. Jadi metabolisme sel mitokondria itu menghasilkan energi. Gitu. Jadi hubungannya apa? Olah nafas dengan energi. Ya, olah nafas itu adalah cara kita untuk memaksimalkan penangkapan oksigennya. Itu yang paling dasar loh ya. Ada yang lain mungkin gitu. Ya, misalkan dengan nafas perut kita merangsang kelenjar tertentu atau apa tertentu gitu yang orang sebut kundalini atau apa supaya dia bisa tertrigger untuk melepas energi cadangan misalkan atau energi yang ada misalkan. Tapi kalau fungsi dasar dari olah nafas adalah untuk supaya tubuh kita itu bisa lebih optimal menangkap oksigen dari udara dan itu akan dipakai sebagai bahan baku salah satunya untuk metabolisme sel dalam rangka menghasilkan energi. Gitu Kang Pepe. Oke, siap. Maksudnya kan itu ditanyain kan bisi kan yang ada yang belum tahu gitu apa sih olah napas kan gitu. Nya. Leres. Tuh. Kan banyak yang tahu teori tapi udah malas ngelakuinnya gitu. Iya. Itu tuang make lauk atau napi make hayam ya teh? Pakai jengkol. Sing leres itu teh. Iya, udah selesai. Make jengkol. Pakai jengkol. Waduh. Hati sapi. Iya. Ya lanjut. Ada lagi yang lain? Neng ada? Saya mah menjadi pendengar dulu. Kan cina pada saat nerapi orang nih ya, kan lagi sakit tuh butuh makanan untuk menambah energinya. Jadi selain olah nafas, berarti ada sumber lain untuk memperkuat energi. Nah, selain itu, apa lagi, Kang? Apakah makanan juga termasuk? Kan tadi saya bilang bahwa metabolisme sel itu membutuhkan bahan dasar. Salah satunya oksigen, terus saripati makanan lah sebut saja unsur-unsur dari makanan gitu. Ya berarti itu juga ngefek dong. Oh, udah dibahas ya tadi. Mengganggu saya tadi. Nyokorong itu dong. Baiklah, ada lagi teknik yang bisa kita bahas tentang energi? Oh ya, energi itu sangat ini ya, sangat cair ya, bukan sangat cair ya. Sangat mudah dirubah-rubah gitu. Sangat mudah rubah-rubah dan sangat mudah dibentuk-bentuk. Jadi ini terutama energi yang gelombang elektromagnetik ya bentuknya ya. Itu sangat mudah dirubah dan sangat mudah dibentuk gitu. Dan itu kan tergantung otak kitanya. Ini untuk gelombang elektromagnetik ya. Kalau yang untuk hawa panas sih ya gitu-gitu aja. Gitu. Caranya ya tentu dengan men-set lah, di-set oleh otak kita lah. Gitu.
Berarti vibrasi itu termasuk energi juga ya? Vibrasi termasuk energi atau energi yang bervibrasi. Nah, yang mana yang benar? Kayak vibrasi naon sih? Getaran. Yang bergetar itu apa? Energi kan? Gitu. Jadi bisa saja vibrasi itu menghasilkan energi, gelombang bentuknya gitu kan, frekuensi kan? Gitu. Tapi energi juga bervibrasi. Gitu. Sok diulangi ya, tuh diulangi. Ai vibrasi naon vibrasi? Sok vibrasi bahasa Indonesianya naon? Getaran lah ya. Yang bergetar itu siapa? Apa? Iya benar, benar. Berarti ada energinya yang menggetarkan kan? Ada energi yang membuat bisa bergetar kan? Ah gitu. Nah, tapi getaran itu juga menghasilkan energi lain kan? Gelombang misalkan, gelombang suara, gelombang getar atau gelombang apalah gitu. Tapi menghasilkan gelombang yang namanya frekuensi kan? Jadi tadi Tanila tuh nanya naon? Apakah vibrasi itu termasuk energi? Nah, apakah vibrasi termasuk energi? Kalau saya berpikir ya energi itu bisa bervibrasi dan vibrasi juga menghasilkan energi. Jadi Jadi vibrasi apakah vibrasi itu energi? Ya bukan. Karena vibrasi itu kan bukan benda. Vibrasi itu kan apa ya? Kegiatan ya. efek dari energi gitu? Ya bukan efek dari energi, tapi energi itu bisa bervibrasi. Vibrasi itu kegiatan lah, apa sih? Aktivitas bervibrasi gitu, bergetar atau getaran. Iya, iya. Ngerti gak sih? Ngerti, ngerti. Cung, ngerti bener, serius, sumpah demi Allah, dek burut. Embung burut mah. Jadi energi bisa bervibrasi, vibrasi bisa menghasilkan energi, memang getaran itu menghasilkan energi. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah vibrasi itu energi? Bukan. Iya si vibrasinya itu bukan energi, kegiatannya itu bukan energi. Vibrasi itu kan kegiatan ya. Ya kan bergetar kan? Iya, iya, iya. Gitu. Bentuk kegiatan lah gitu. Iya, Kalau energi kan benda lah sebut saja kata benda lah energi mah gitu. Ciri-ciri dari energi itu apa sih, Kang? Ya tergantung energi naon Cah Haji. Di model listrik itu Aja kan lamot energi. we engke ya ciri-cirinya. Ya ciri-ciri energi yang paling kasar ya, dia bermuatan. Ya kan? Yang kedua dia merambat. Dia bisa merambat gitu kan? Gitu dan dia bisa terkonsentrasi, bisa memedar. Yang dimaksud dengan ciri-ciri itu ciri-ciri fisiknya atau ciri-ciri sifatnya. Keduanya. Kalau yang ciri sifat kan tadilah dia bisa merambat, dia bisa terkonsentrasi, dia juga bisa memedar. Itu ciri-ciri energi ya. Tapi kalau ciri-ciri fisik ya susah karena ini dia bukan hal fisik energi itu. Paling yang kita bisa tangkap itu kan efek keberadaannya. Misalnya gelombang elektromagnetik gitu. Ya, misalkan gelombang elektromagnetik kan ada yang kita rasakan efek keberadaannya kan. Tarik menariknya misalkan atau dorong mendorongnya misalkan gitu kan. Tapi bentuknya apa ya gelombang. Terus ciri gelombang itu apa? Ya sifatnya merambat kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau ciri fisiknya apa? Ya udah nggak ada fisiknya. Gitu. Entah jika buta, entah jika teneng. Gitu. Gelombang pikiran ciri fisiknya gimana?
Mungkin tanggapan Teh Nila mungkin gitu energi itu seperti kabut gitu. Oh, Seperti kabut bukan awan. energi. Seperti yang dilihat di Kendan. Kendan. Gitu Teh. Gak apa-apa diedit. Ente kendan gini. Kalau kabut misalkan, kabut itu kan physically ya dari uap air misalkan ya, Hmm. uap air. Uap air juga energi, tapi kan dia sudah bukan bentuk energi lagi. Kayak orang, benda, alam Hmm. semesta kan katanya energi semua juga, tapi kan sudah wujudnya bukan murni energi lagi, bukan bentuk dasar, tapi sudah menjadi materi gitu. Hmm. Jadi kalau kabut apakah energi? Secara wujud dasarnya iya dia energi. Tapi kalau kabutnya sendiri apakah energi? Iya, gimana Ben ngomongnya ya? Dan dia sudah materi sebenarnya karena uap air itu kan. Iya, iya. Tapi kalau uap air itu dibelah sampai proton, neutron dan seterusnya, ya energi ke sana-sananya. Ya intinya energi itu tidak berbentuk lah ya. Tidak ada Secara bentuk fisikly fisiknya ya, gitu. secara fisik tidak ada bentuk yang khasnya ya, Mhm. gitu sih. Yang paling mungkin kita tangkap itu ya efek dari keberadaannya. Entah itu terasa ada Panas, dingin, atau tekanan, atau sejuk, atau apalah gitu. iya ya. Misalkan kita belajar melatih hawa panas gitu ya. Apakah bentuknya itu api? Ya enggak. Cuman efek keberadaan energi yang kita olah itu ternyata hangat. Gitu kan? Hmm. Tapi bukan berarti bentuk energi itu kayak api gitu. Begitulah, meren. Iya, iya, iya. Ini kan kalau katanya kan ada dua persepsi ya tentang menelusuri alur en- alur kehidupan yang lampau itu katanya harus dengan energi yang sangat besar. Terus ada juga yang bisa dicari di suatu tempat. Itu menyikapinya gimana ya, Kang? Coba dua-duanya biar tahu. Hmm, Aisyah. kan Coba kayak dua-duanya. Kalau misalkan wajar juga pendapat yang mengatakan untuk menelusurinya butuh energi besar, wajar ya. hmm, Wajar karena kan kita harus menyusuri ruang waktu yang sudah terlewati gitu. Dan itu kan butuh kemampuan, kemampuan itu butuh catu daya, wajar. Tapi kalau seandainya memang ada yang mengatakan di satu tempat tertentu kita disediakan fasilitas untuk menyusuri itu dengan mudah, ya mungkin-mungkin saja. Misalkan untuk lari dari sini atau untuk mencapai tempat yang namanya Pusdai dari sini, hmm, kita harus mengeluarkan energi, bener nggak? Jalan gitu ya. iya, iya, Tapi kalau ada yang nebengin gimana? iya, iya, iya. Ya kan jadi lebih mudah ya. Hmm, Dan nggak butuh energi besar. Makanya kalau menurut saya, kalau penyikapannya gimana? Ya dicobian, dua nana, cobi biar paham. Jadi bersaksi ya, Kang ya. Iya Dengan iya cara dong. ini sama ini hasilnya sama enggak gitu. Tah gitu, kumaha prosesna samite, hasilna samite, dan seterusnya gitu. Iya, ya siap, siap. Enggak Teh Nila dilanjut. Kang Jay, kumaha tos mamna? Mah wadah heula kitu. Atau ngumbah ombe. Boboa sare. Pas teh Kan habis sambil nemenin. mambobo. Nah, kenapa kalau habis makan suka ngantuk? Kalau habis makan suka ngantuk. Hmm, Ya wareg itu teuing. karena tubuh kita katanya ya, katanya. Hmm. Tubuh kita katanya energinya dipakai terkonsentrasi untuk mencerna gitu katanya. Jadi ngantuk. Kan cenah makan untuk menambah energi, tapi boro-boro energinya bertambah kalau akan jadi leuleus tunduk gimana itu? Iya, kan makanannya tidak ujuk-ujuk jadi energi, Pan. Kan harus Iya. perlu pengolahan heula. Nah, pada saat mengolah juga butuh energi untuk menjalankan sistem pengolahan. Nah, akhirnya energi yang di tubuh itu terkonsentrasi untuk menjalankan sistem pencernaan.
akhirnya otak rada kekurangan tas saeutik jadi weh heuai. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Wajar kalau itu masih wajar. Tapi kan misalkan ada yang tunduh pisan teka tahan nepi ka pingsan-pingsan misalkan. Nah, itu kan katanya ada gejala-gejala misalkan kadar gulanya tinggi Ya. atau bagaimana gitu. Jadi ulah Nah, diturutkan we kitunya kalau tunduh habis makan ulah tunduh teh. B kumaha ya teh? Ya amun tos makan kan tunduh ulah diturutkeun sampai tidur gitu. Ya bebas-bebas juga sih ya, tapi lebih baik sih jangan. Atau unggal makan sare atau hirup teh dahar jeung sare we. Kurang agawena. Kaciri Teneng eta. pisan. Kaciri pisan kalakuan atuh jika kitu. Ngumpulkeun energi caritana. Aduh. Tah kamari teh duduknya kieu. Pas udah ngeunaheun teu nyari tengik kan kieu. Ari pek teh tulang dibeungkeun. Naon sih teh ngomongkeun naon? Tahu tuh nyambung. Ya Kang, bagaimana yang efektif sih untuk memperkuat energi kita gitu kan, kayak tadi Teneng kan banyak tidur, ngumpulin energi katanya biar segar, atau misalnya ada lagi banyak makan yang bergizi supaya energi yang terkumpul pun jadi banyak gitu Kak. Ada lagi yang menggunakan olah nafas untuk mengumpulkan energi. Sebenarnya mestinya kayak gimana sih gitu? Mestinya yang tepat guna dan dilakukan terus-menerus. Dia mau tidur terus. Ya itu tepat guna enggak gitu. Artinya benarkah itu menghasilkan energi? Harus diteliti dulu, diperhatikan dulu. Benarkah dengan sare itu menghasilkan energi? Gitu. Atau dengan tidur itu hanya merestart tubuh sehingga terasa lebih bugar, lebih segar, dan merestart itu juga menggunakan energi. Latihan, apakah dia menggunakan energi? Yang menggunakan energi, semua sistem bekerja menggunakan energi, tapi tinggal nanti output dan inputnya, pemakaian dan hasilnya. Kalau pemakaiannya lebih besar daripada hasilnya, berarti kan efeknya tekor kan, efeknya leles, capek, dan Ya. seterusnya. Berarti kalau latihan, saya latihan Kang 3 jam, tapi hasilnya leles, capek, berarti efektivitas latihannya dalam produksi energi dipertanyakan, ya kan? Karena kan kita berlatih memproduksi energi, kenapa jadinya malah leles gitu ya? Nah, itu pertama. Yang kedua, kontinuitas. Jadi tidak ada cara yang lagi-lagi yang diharapkan oleh kalian semua, yang namanya instan, cepat, mudah, enak. Itu nggak ada. Gitu. Itu kan selalu yang kalian tanyakan itu. Ada nggak cara yang efektif? Adakah tips yang mudah? Adakah ini? Selalu begitu. Aduh. Jadi intinya memang mungkin seimbang ya Kang. Iya ya, semua harus terpenuhi lah kasarnya. Dan kita memang harus tahu cara yang paling efektif karena memang untuk membangkitkan energi itu kan banyak caranya. Salah satunya latihan fisik aja terus itu juga membangkitkan energi sebenarnya. Cuman kan yang kita mau tuh energi yang seperti apa, yang bisa dikelolakah atau hanya yang mensupport satu kebutuhan, misalkan pelari cepat ya, sprinter, dia berlari kan, latihan lari aja tiap hari dan dia juga menghasilkan energi besar kan untuk mendorong kemampuan ototnya untuk lari gitu. Ya. Tapi kan kemampuannya hanya untuk itu doang. Gitu, si energi yang dipakai untuk lari itu nggak bisa dipakai untuk nerapi misalkan, rada susah karena memang dikasih nggak tahu caranya. Jadi mau energi yang seperti apa yang kita peroleh tipenya atau cara menggunakannya, ya silahkan cari cara latihannya yang pas. Kalau kita kan memang taunya latihan nafas lah ya. Di dalam itu bukan hanya dilatih untuk menghasilkan energi kan, tapi dilatih untuk menggerakkan energi kan, memperjalankannya. Iya. Sehingga bisa diperjalankan ke area mana saja dan dimanfaatkan menjadi apa saja. Nah, di situ bedanya.
Kalau dengan orang yang cuma latihan fisik doang, kayak pelari, kayak tukang angkat besi, itu kan energinya sebenarnya gede-gede tuh. Cuman hanya untuk disimpan saja untuk diri sendiri, begitu ya, Kang? Bukan disimpan untuk diri sendiri, memang dilatih untuk mensupport kerjaannya, yaitu ngangkatin besi, gitu. Tidak dilatih untuk misalkan disalurkan untuk memperbaiki sistem tubuh orang, misalkan. Tidak dilatih untuk itu, bukan berarti nggak bisa, tapi karena tidak dilatih untuk itu, akhirnya tidak tahu. Gitu sih. Oke, oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah membangkitkan energi itu sendiri, menyimpannya, kemudian menyalurkannya dengan baik. Ya kalau disebut membangkitkan sebenarnya lebih tepat memproduksi kali ya. Produksi energi itu. Gitulah. Kalau disebut membangkitkan, bangkit dari mana? Dari kubur. Ya mungkin lebih mudah dipahami orang itu di menghasilkan, memproduksi energi gitu. Lewat metabolisme sel itu mungkin lebih mudah dipahami orang gitu. Daripada membangkitkan. Kalau membangkitkan kan seolah-olah dia tidur gitu ya di tubuh kita. Gitu. Nah, untuk memperbesar wadahnya, Kang, gimana tah? Wadahna teh naon? Ya, wadah dari energi itu sendiri kan tubuh kita ya. Naon di jero tubuh wadahna teh? Ya energi adanya di sel mitokondria. Iya gitu. Gimana? Enggak. Sebenarnya masih Sel mitokondria kan dia dapur aja kan? Dapur kan sel mitokondria itu. Dapur penghasil energi karena di situ ada metabolisme selnya kan. Gitu. Nah, terus energi yang tersebut saja terproduksi disimpan di mana gitu. gimana tah? Nah, memang ada satu bagian yang sering orang sebut kundalini lah di area perut ya. Perut bawah. Itu kita nyimpen di situ gudangnya. Tapi nanti pas diaktifkan, bukan diaktifkan, ya sebut saja diaktifkan lah ya. Dia bergerak lewat pembuluh darah kan. Salurkan kemana. Gitu. Itu tuh sama setiap orang wadahnya segitu, apakah bisa diperbesar? Apakah memang setiap Ya orang sebenarnya kalau wadah itu sih bisa menampung berapa saja. sadar berarti? Ya bisa disebut standar lah. Kalau dia makin banyak yang disimpan, dia mengikuti kan. Di mana letak pasnya, Kang? Biar kita tahu sebenarnya kundalini itu apa sih, kayak gimana Pernah nafas bentuknya? perut nggak? Ya, Benar. benar. Kalau anget di daerah mana? Ya daerah perut. Apa perut atas, bawah, kanan, kiri? Perut bawah. Ya sudah. Letak Memang di area jelasnya itu. itu. Hah? Letak jelasnya itu kan cuman perut bawah aja, tapi Nah, nanti rasakan yang panasnya itu di mana gitu. Apa di kulitnya? Apa di ususnya? Apa di mananya? Karena kalau pengen tahu jelasnya kudu dibedah ta. Oke. Makanya pas lagi latihan coba dirasakan bener-bener itu di mana sih haneut eta teh. Gitu. Ada di satu titik gitu. Iya, di titik itu. Nah pas ini Bang, pada saat merasakan hawa panas nih ya, kadang-kadang terasa banget gitu kan. Terus kadang-kadang juga nggak kerasa sama sekali. Nah itu apa yang terjadi? Apakah kita tidak bisa mengumpulkan atau memproduksi atau menyimpan atau apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Iya, sebenarnya gini. Energi itu tidak mungkin tidak diproduksi, pasti kita berhasil memproduksinya. Cuman masalahnya adalah energi itu akan terasa kentara apabila dia terkonsentrasi. Misalkan di ulu hati, di mana pada saat memperjalankan itu, ngumpulnya di tangan, di mana gitu. Nah, yang membuat tidak terasa adalah kita tidak bisa mengkonsentrasikannya, mengumpulkannya gitu kepada menjadi ke satu titik atau berapa titik gitu. Nah, itu kuncinya adalah konsentrasi.
Kalau kita latihan nggak konsen, apakah menghasilkan energi? Ya pasti menghasilkan. Mau nggak latihan aja kan kita nafas menghasilkan energi, makanya hirup. Tapi kenapa tidak panas? Ya sebenarnya panas sih, kan hirup mah panas pan sebenarnya. Cuman dianggap standar antara 37 derajat ke bawah gitu kan. Si suhu panas tubuh, suhu panas energi tubuh itu. Tapi pada saat panas itu dikonsentrasikan, energi itu dikonsentrasikan di area tertentu, maka di area tertentu tuh ada peningkatan suhu lebih daripada suhu anggota tubuh yang lain. Jadi kalau Kang latihan kok nggak panas-panas, berarti masalah terkonsentrasinya yang belum. Berarti Gitu. energinya mah ada dan nggak kemana-mana. Energinya mah ada, cuman tidak terkonsentrasi. Akhirnya tidak menonjol. Gitu loh. Dan karena tidak terkonsentrasi, jadi pemanfaatannya juga kurang maksimal. Ya misal kieu lah. Ada 10 orang tapi tidak mau mendorong sesuatu, tapi tidak satu titik. Ada yang dari depan, dari samping, dari belakang. Mobil itu niatnya mau didorong ke depan, tapi ada yang malah dari ngedorong dari depan ke belakang, dari samping ke sampingan, jadi nggak benar gitu. Tapi kalau terkonsentrasi ke satu titik dorongannya, si 10 orang itu ngumpul di satu titik, itu akan maksimal kan? Tah gitulah kurang lebihnya mah. Oke. Kumaha teh Neng? Kang J, ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Sementara menjadi pendengar dulu. Ih, terbalik mung mikir eta mah. Ya pengalaman pribadi aja lah. Terus mikir heula. Nah, kalau energi bisa dihasilkan, apakah energi juga bisa dihilangkan nggak? Kalau energi mah nggak hilang, paling berubah bentuk atau tidak terkonsentrasi. Gitu, jadi mah leungit energi mah. Kan paling berubah bentuk atau tidak terkonsentrasi. Kalaupun meninggal juga bukan berarti energinya hilang ya, tapi Bukan, berubah tapi mungkin berubah bentuk lah jadi apa gitu. Jadi toge. Ya misalkan ya, minyak dibakar kan jadi apa, nanti jadi apa lagi kan gitu. Berubah-ubah bentuk aja. Sok ada lagi Teneng, Cong Huleng. So, fleksibel sekali ya, energi itu bisa dibagikan, bisa disalurkan, bisa disimpan, bisa diproduksi. Iya, energi kayak gitu. Nah, pertanyaannya masalah energi yang astral atau metafisik atau astral gitu kan. Kenapa? Energi astral dan metafisik itu perbedaannya apa dengan energi yang barusan dijelaskan itu? Ya, beda istilah aja sih. Beda istilah ya. Enggak, energi Sama mah. aja gitu. Ya, secara gini, Aja gitu. secara dasar energi ya sama-sama aja sebenarnya. Cuman karena berbeda-beda apa ya bentuk kali ya. Manfaatan mungkin kan. Ya, beda bentuk akhirnya beda pemanfaatan. Kayak misalkan aura apa namanya metafisika. Metafisika itu sebenarnya kan non fisik ya, artinya non fisik ya. Nah, itu sering kita artikan sumbernya aura. Aura itu kan gelombang elektromagnetika. Sedangkan kalau energi yang di dalam tubuh kan bukan gelombang elektromagnetika bentuknya gitu. Tapi hawa gitu bentuknya kan. Gitu. Kalau astral itu kan energi yang dari apa ya, dari pikiran lah. Gitu. Beda bentuk dan pemanfaatannya. Ya, karena beda bentuk akhirnya beda pemanfaatannya. Hawa panas dengan makanya disebut hawa panas karena bentuknya hawa ya. Hawa mah awewe nyating lah ibab eta mah. Tapi kalau aura itu bentuknya gelombangan, loncatan-loncatan ion positif negatif itu yang gelombang elektromagnetik akhirnya. Beda memang.
bentukna. Kumaha teh Neng? Kela. Saya mau nanya, Naon geus halo? dilap can. Itu Yang nanyakan masalah asal tapi lebih spesifik karena naon gitu jadi pikir. Sok kumaha Kang Pepe? apa energi yang dihasilkan oleh sel itu hanya berupa hawa gitu? Tidak, dia juga ada vibrasinya. Nah, vibrasinya itu menghasilkan gelombang elektromagnetika yang namanya Heeh. aura. Oh, itu juga dari hasil Dari metabolisme sel juga metabolisme itu. tubuh kita, iya. Makanya kalau tubuh yang Oh, sakit juga auranya jelek, gitu kan. Kalau tubuh yang lagi kasmaran, misalkan, ya nanti katanya gitu ya, auranya warnanya apa, gitu kan. Kalau lagi marah, warnanya apa. Jadi karena memang itu hasil dari metabolisme tubuh, ya itu juga terpengaruh oleh kondisi tubuh, gitu. iya, iya, iya. Nah, itu kan hawa itu kan ada hawa panas, hawa dingin, itu bedanya gimana sih? Bedanya itu karasana. Kamu. Terasa maksudnya teh Mm-mm. pemanfaatan atau fungsi atau nah apa bisa Ya gitu gitu. sebenarnya kalau fungsi pemanfaatan sama aja sih. Heeh. Sama aja itu mah. Oh, Fungsinya apanya sama. Cuman memang apa namanya? Ada sebuah sistem di tubuh yang kemudian ada yang namanya suhu tubuh kan ya. ya, Benar nggak sih? Nah, betul. suhu tubuh itu kan nanti berhubungan erat dengan jumlah pasokan energi yang ada. Heeh. Kalau energi kitanya besar, lebih cenderung hangat atau panas gitu kan. Kalau Ya. energinya low, itu lebih cenderung dingin gitu. Tapi tubuh tuh dalam proses dia melawan infeksi misalkan virus atau bakteri, virus lah biasanya sih. Itu dia ternyata bisa memanipulasi suhu tubuhnya. Panas dingin gitu atau panas tapi rasanya dingin dan seterusnya. Itu memang cara tubuh untuk memanipulasi suhu tubuhnya untuk melawan si infeksi virus tadi gitu. Tapi ya energinya ya itu aja, cuman itu memang cara tubuh, itu mekanisme lah. Oke, oke.